Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 36. Pagi harinya. Aneska telah rapi dari pagi buta. Dia tidak ingin terlambat untuk menghadiri persidangan suaminya. Di ruang makan sudah berkumpul semua anggota keluarga dan mereka terlihat rapi. "Kenapa pakaian kalian berbeda?" tanya Aneska. "Aneska, kami akan hadir dalam persidangan Abian," sahut Oma. Aneska tersenyum. Dia senang karena keluarga Basah mau hadir dalam persidangan, kecuali Tanisa yang memang tidak bisa hadir. Oma satu mobil dengan anak dan cucunya Ila. Sedangkan Aneska bersama Angela dan ibunya. Mereka berangkat bersama-sama menuju pengadilan. Di luar pengadilan telah hadir Pak Dudu beserta timnya. Aneska tiba langsung menghampiri tim pengacara. "Abian bagaimana, Pak?" tanyanya. "Saya sudah bertemu Tuan Abian dan meminta beliau untuk menceritakan yang sesungguhnya," sahut Pak Dudu. Dan dari jauh terlihat Fania datang bersama dengan tim pengacaranya. "Nes, itu wanita yang kamu bilang?" tanya ibunya dengan cara berbisik. "Iya, Bu, itu dia. Dia lebih licik dari nenek sihir," ujar Aneska. Aneska salah menduga, mertuanya sama liciknya dengan Fania. Jam 8 tepat. Kedua kubu masuk ke dalam ruang persidangan. Panitera membuat dan membacakan berita acara pada hari itu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. "Hadirin dimohon berdiri," ujar Panitera. Majelis hakim duduk di tempatnya dan hadirin peserta sidang kembali duduk. "Selamat pagi para hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan perkara sidang penganiayaan atas nama terdakwa, Saudara Abian Ansel Basam," ujar Hakim Ketua. Kemudian Hakim Ketua bertanya ke penuntut umum dan penasihat hukum untuk memulai acara persidangan. Setelah siap, Abian dibawa masuk oleh petugas. Abian duduk di kursi yang telah disiapkan. Kursi yang berada di tengah-tengah, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, membuat Abian benar-benar seperti narapidana. "Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi penasihat hukum?" tanya Hakim Ketua. "Iya, Pak," sahut Abian. Pak Dudu dan timnya menunjukkan kartu advokatnya. Setelah cukup yakin, Hakim Ketua mulai membacakan agenda pagi itu, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut hukum. "Kami selaku penuntut hukum dari Ibu Fania akan membacakan surat dakwaan yang isinya. Saudara Abian dengan sengaja datang ke apartemen klien kami. Di sana terdakwa mencekik klien kami. Dalam hal ini semua telah direncanakan," baca tim pengacara Fania. "Saudara terdakwa, apa ada tanggapan?" tanya Hakim Ketua. "Saya serahkan sama penasihat hukum saya," sahut Abian. Hakim Ketua bertanya ke Pak Dudu dan timnya. "Kami telah membaca surat dakwaan dari penuntut hukum, maka dalam hal ini kami mengajukan keberatan," ujar Pak Dudu. Penuntut hukum dalam hal ini pengacara Fania berpendapat bahwa surat dakwaannya telah benar. "Klien kami datang ke apartemen penggugat tidak direncanakan. Klien kami marah kepada penggugat karena telah mengganggu istrinya dan ingin mengusik rumah tangganya. Dan masalah ini sebenarnya telah selesai karena klien kami telah mentransfer uang sebesar 10 miliar, jelas Pak Dudu. Aneska diminta hadir untuk memberikan kesaksian. Aneska menceritakan kejadian di kantor tentang ucapan Fania. Hakim Ketua mencatat semuanya. Dan giliran Fania untuk bersaksi. "Saya akan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Memang pada hari itu saya mengatakan hal itu ke Aneska. Saya hanya minta pertanggungjawaban dari suaminya, hanya itu. Tapi suaminya tidak terima dan marah kepada saya, karena Aneska menuntut cerai sama Abian," ujar Fania. Setelah mendengarkan kesaksian dari penggugat dan terdakwa, hakim memutuskan keputusan sidang akan diputuskan minggu depan. Semua meninggalkan ruang sidang. Aneska dan yang lainnya menghampiri Abian. "Abian, bagaimana kondisi kamu?" tanya Oma. "Aku baik, Oma," sahut Abian dan memperhatikan tidak ada kakaknya di situ. "Tanisa mana?" tanyanya. Tanisa kurang enak badan," sahut Oma. Fania berjalan mendekati Abian dan keluarganya. "Hai Abian, bagaimana tidur di penjara? Enak?" ejek Fania. Abian menatap tajam Fania. "Oh Abian, kenapa kamu harus melakukan itu kepadaku? Kalau saja kamu bersikap baik kepadaku, pastinya aku tidak akan menjebloskanmu ke penjara.
ujar Fania tersenyum penuh kemenangan. Pergi sana, usir Ibu Desi. Kamu bawa supporter banyak juga ya, ejek Fania. Kamu? Aneska ingin menyumpal mulut Fania dengan tangannya. Tapi Pak Dudu menahan tangan Aneska. Abian, aku pastikan kamu akan mendekam di penjara, ujarnya menuding Abian. Kalau penjara membuat kamu bahagia, silakan, saut Abian cukup tenang. Tentu aku bahagia, saut Fania tertawa. Dengan di penjara, aku akan terbebas dari bayang-bayangmu, Fania. Fania diam. Jujur, aku menyesal pernah menyukaimu, ujar Abian. Dan Fania masih diam. Aku akui kalau aku jijik telah melakukan hal itu kepadamu, ujar Abian. Apa? Fania ingin menampar Abian, tapi Abian cukup cekatan untuk memegang tangan wanita itu. Kamu menang, Fania. Abian menghempaskan tangan mantannya dengan cukup keras. Abian dan keluarganya meninggalkan Fania. Wanita itu diam. Kata-kata Abian membuatnya sakit hati. Abian! Teriaknya. Abian dan yang lainnya menoleh ke arah Fania. Aku pastikan kamu akan tersiksa, teriak Fania. Abian kembali mendekati Fania, tapi tidak diikuti keluarganya. Hanya dia sendiri yang sekarang berdiri di depan wanita itu. Aku tidak akan pernah tersiksa, Fania. Ketika aku bebas, ada yang menyambutku. Tapi kamu tidak. Tidak mendapatkan cintaku dan tidak menjadi istri keduaku. Siapa yang tersiksa di sini? Fania terdiam. Aku tidak akan segan-segan menghabisi orang yang menyakiti istriku. Karena aku cinta sama istriku. Jadi, hubungan kita yang dulu tidak ada cinta di dalamnya? Tanya Fania penasaran dengan hubungannya yang dulu. Aku tidak tahu hubungan apa yang kita jalani. Tapi aku mendefinisikan hubungan itu hanya nafsu. Abian berlalu meninggalkan Fania. Fania berteriak cukup histeris. Dia merasa cukup terhina dengan perkataan Abian. Pengacaranya langsung membawanya meninggalkan persidangan. Kamu ngomong apa ke Fania? Tanya Aneska. Aku sedang membolak-balikkan perasaannya, saut Abian tersenyum. Waktu Abian sudah habis, dia harus kembali ke dalam sel. Semua merasa sedih ketika melihat Abian masuk ke dalam mobil tahanan. Sampai jumpa minggu depan, ujar Abian dan melambaikan tangannya ke arah keluarganya. Aneska berusaha bersikap tenang dan tidak mau terhanyut dalam kesedihan. Oma? Ibu ikut sama Oma ya, ujarnya. Apa? Ibu ikut sama nenek sihir, saut ibunya tidak mau. Ibu, Anes harus kembali ke kantor. Banyak kerjaan yang belum diselesaikan, ujarnya. Gak apa-apa, Desi. Kalau Rona nakal, Oma yang akan memukulnya, sahut Oma. Aneska bergegas meninggalkan keluarganya menuju Basam Group. Di dalam perjalanan, Angela menanyakan kembali persidangan tadi. Nes, maaf ya. Angela melirik sekilas ke Aneska dan kembali fokus ke depan. Iya, ada apa? Tanya Aneska balik. Apa benar Abian dan Fania pernah melakukan hubungan badan? Tanyanya pelan. Angela, bisa tidak kamu nggak menanyakan hal ini? Kamu sudah mendengar persidangan tadi, jadi bisa menyimpulkan sendiri, ujar Aneska. Maaf Nes, aku bukan ingin mengingatkan kembali. Hanya saja aku sebagai perempuan yang tidak perawan memikirkan hal itu. Bisa saja Fania sudah tidak perawan dan dia menjebak Abian, ujar Angela. Aneska menghela nafasnya dengan kasar. Aku tidak ingin menanyakan hal itu ke Abian. Fania perawan atau tidak, tapi dari yang diucapkan Abian, aku bisa menyimpulkan sendiri, sahutnya. Oh ya udah Nes, aku harap keputusan minggu depan adil, ujar Angela dan mulai memasuki pekarangan Basam Group. Mereka datang pada waktu istirahat. Aneska turun di lobi dan Angela memarkirkan mobil. Dia dapat melihat Langit sedang makan berdua dengan seorang pria di parkiran. Oh, pantes, dua orang itu panggil aku Mbak. Ternyata mereka berteman, gumamnya kesal. Setelah selesai istirahat, Langit kembali ke meja kerjanya. Ibu Aneska sudah sehat? Tanyanya ke Angela. Tapi gadis itu menatapnya tajam. Halo, ujar Langit lagi. Hei, aku mau tanya ke kamu. Iya, silakan. Kamu dan security bersekongkol memanggilku Mbak, iya kan? Security? Langit bingung siapa yang dimaksud Angela. Sudah, nggak usah kebanyakan mikir. Aku tadi melihat kamu makan bersama security itu, ujar Angela lagi. Oh, maksud kamu Bima? Iya, namanya Bima, saut Angela. Jadi, Bima memanggil kamu dengan sebutan Mbak juga? Ditanya malah bertanya balik, gerutu Angela. Hahaha, jangan marah. Kami akan memanggil Mbak kepada setiap wanita yang tidak kami tahu namanya, jelas Langit.
Tapi kenapa? Aku tidak suka, gerutu Angela. Aku sudah tidak memanggilmu Mbak lagi? Iya, memang sudah, tapi kemarin-kemarin iya. Nah, itu karena tidak tahu nama kamu. Pintu ruangan Aneska terbuka. Angela dan Langit langsung diam. Apa kalian akan bertengkar terus? Tanya Aneska. Maaf Bu, jika suara kami mengganggu Ibu, ujar Langit. Tidak Langit, saya memang mau keluar. Aneska melirik ke Angela. Angela, kita ke kantor Nona Zira sekarang, titahnya. Zira, gumam Langit. Bu, bisa sampaikan salam saya ke Zira, ujar Langit. Mendengar hal itu, Aneska mengerutkan dahinya. Baiklah, saut Aneska dan segera berlalu bersama Angela. Kamu dengar yang dikatakan Langit tadi? Tanya Aneska. Iya, aku dengar. Jadi, semua sudah terjawab. Kalau Nona Zira memang tambatan hatinya Langit, sahutnya. Nes, apa kamu akan mengatakan ke Nona Zira? Tanya Angela lagi. Enggak tahu, aku sungkan untuk menanyakan hal yang bukan bisnis. Apalagi ini urusan pribadi, sahutnya. Angela mengangguk mengerti. Keduanya telah sampai di Rahasia Group, bertemu dengan Zira di ruangannya. Tapi mereka harus menunggu sebentar di depan ruangan itu. Tunggu sebentar, ujar pria yang bernama Koko. Nes, cakep, bisik Angela. Siapa? Mejanya, saut Aneska. Bukan mejanya, tapi cowok itu, bisik Angela lagi. Namanya Koko, dia sekretaris Nona Zira. Wah, sekretaris kalian cowok semua, mana pada cakep lagi. Pintu ruangan terbuka, keluar seorang pria dari ruangan Zira. Ya ampun, itu juga cakep. Nona Zira dikelilingi pria cakep-cakep, ujar Angela senang. Silakan, ujar Koko ke Aneska. Pria yang keluar tadi dulunya asisten Tuan Ziko, sekarang asisten Nona Zira. Kalau tidak salah namanya... Aneska lupa nama pria itu. Aku akan memberikan nama sendiri untuk cowok tadi, ujar Angela. Apa? Tanya Aneska. Bambang Tampan, sahutnya. Aneska tersenyum, dia masuk ke ruangan Zira seorang diri. Dan Angela menunggunya di depan, duduk di sofa sembari memandangi pria yang bekerja sebagai sekretaris Zira. Silakan duduk Aneska, ujar Zira. Terima kasih Nona. Aneska memilih duduk di sofa. Bagaimana persidangan tadi? Tanya Zira. Tadi masih membacakan dakwaan dan minggu depan keputusan sidang, sahutnya. Semoga Abian terbebas dari pasal yang menjeratnya, ujar Zira. Terima kasih Nona. Aneska memandang isi ruangan Zira. Dia penasaran tentang praktek yang akan ditunjukkan Zira kepadanya. Untuk praktek bukan di sini. Zira mengerti arti tatapan Aneska. Jadi di mana Nona? Tanyanya. Kamu akan ikut dengan saya ke sebuah lelang besar, di mana yang berhasil akan memenangkan tender ini. Dan saya akan menunjukkan kepada kamu cara memenangkan tender, ujar Zira. Baik Nona. Oke, sudah waktunya kita berangkat. Aneska beranjak dari tempat duduknya. Aneska, kamu satu mobil dengan saya dan Kevin. Kalau Angela menunggu di sini bagaimana? Baik Nona, tidak masalah. Aneska mengikuti langkah Zira dari belakang. Di luar ruangan telah ada seorang pria yang dilupakan Aneska namanya. Kevin, ayo kita berangkat, ujar Zira. Baik Nona, sahutnya. Aneska membisikkan sesuatu ke Angela. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan pergi dengan Nona Zira, bisik Aneska. Oke Nes, ujarnya senang. Menunggu sembari dan memandangi Koko. Oh iya, nama pria satu lagi Kevin, bisik Aneska lagi. Nama yang sesuai dengan wajahnya yang tampan. Gumam Angela tersenyum, bersambung.